Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-29 yang berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul mujizat. Saya ulangi, mujizat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan peristiwa di mana Petrus mengalami mujizat secara ilahi. Dan kita mau lihat sebelum mujizat itu dialami Petrus, ada yang Petrus lakukan. Dan ini mau saya share buat saudara. Yang pertama, kalau kita lihat baik-baik di sana, di ayat yang saya baca dalam Matius 14 ayat 28 dan 29, terjadi komunikasi antara Petrus dengan Yesus. Poin pertama, sebelum Petrus mengalami mujizat, Petrus membangun komunikasi terlebih dahulu dengan Yesus. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, mujizat itu disediakan oleh Sang Pembuat mujizat. Mujizat itu disediakan oleh Sang Sumber mujizat, yaitu Yesus sendiri. Oleh sebab itu, jika saudara dan saya mau mengalami mujizat, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik dengan Sang Pembuat mujizat. Tuhan mau menantang saudara dan saya hari ini. Ada berapa banyak saudara dan saya membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan? Dan saudara alami mujizat. Saya percaya kita pernah mengalaminya. Tapi waktu saudara dan saya mulai lost contact dengan Tuhan, komunikasi mulai renggang, komunikasi mulai tidak ada, saudara dan saya akan jauh dari mujizat. Karena apa? Karena Dia adalah Sang Pembuat mujizat. Karena Dia adalah Sang Sumber mujizat itu. Kita harus membangun komunikasi yang intim, komunikasi yang rutin, komunikasi yang kontinu dengan Sang Pembuat mujizat supaya kita dapat mengalami mujizat. Yang kedua, di sana Petrus membangun komunikasi dengan Sang Pembuat mujizat itu saat gelombang sedang menghantam perahu. Itu saat badai topan menghantam perahu Petrus dan para murid. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa mujizat itu juga disediakan bagi kita. Kalau kita dihadapi oleh gelombang hidup, badai hidup, topan hidup, dan kita tetap membangun komunikasi di tengah badai itu bersama dengan Tuhan. Ada berapa banyak saudara dan saya dalam kehidupan yang enak, diberkati, mengalami mujizat, penuh dengan kejutan-kejutan Tuhan, baru kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Tapi ada berapa banyak saudara dan saya mau bertahan terus membangun komunikasi dengan Tuhan saat badai menghantam hidup kita, saat gelombang menghantam hidup kita, saat persoalan, tantangan datang kepada kita. Apakah kita masih sama seperti Petrus, menjadi orang-orang yang mau membangun komunikasi dengan Tuhan di tengah badai itu? Jawaban ada pada setiap kita. Mengapa pentingnya membangun komunikasi dengan Yesus, Sang Pembuat mujizat itu di tengah badai, di tengah gelombang hidup? Karena dalam komunikasi itu, Petrus mendapat solusi untuk tetap berdiri, bertahan, dan alami mujizat di tengah badai itu. Mujizatnya apa? Dalam komunikasi itu Petrus bilang, "Jika Engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Dan dalam komunikasi itu juga Sang Pembuat mujizat yaitu Yesus menjawab Petrus, "Mari
datanglah berjalan di atas air. Petrus mendapat jawaban dari Yesus untuk berjalan di atas air di tengah badai, dan melalui dia membangun komunikasi dengan Yesus di tengah badai gelombang yang sedang menghantam perahu itu. 11 murid yang lain no comment. Tidak ada komunikasi juga. Mereka tidak ada komentar. Mereka juga tidak ada komunikasi dengan Yesus. Petrus satu-satunya orang yang membangun komunikasi di tengah badai pada saat itu. Dan dialah yang mengalami mujizat pertama, berjalan di atas air. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang dialami Petrus itu tidak perlu dibayar dengan uang cash, tidak perlu pakai kredit, dan tidak perlu ngutang. Tapi Petrus membangun komunikasi yang intim dengan sang pembuat mujizat di tengah badai itu. Maka mujizat itu juga terjadi bagi Petrus. Mari saudara, kita sudah menjalani tahun 2024 di hari ke-6 di hari ini. Mungkin ada badai yang menghantam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada gelombang, mungkin ada tofan. Tapi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, mari membangun komunikasi dengan sang pembuat mujizat itu. Mari membangun komunikasi di tengah badai itu dengan sang pembuat mujizat, supaya kita mengalami mujizat. Mujizat yang belum pernah kita alami akan kita alami. Bukankah Petrus belum pernah berjalan di atas air? Dan itu mujizat pertama yang Petrus alami, berjalan di atas air. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Dia akan membuat mujizat pertama yang spektakuler, yang extraordinary di tahun ini buat kita, yang belum pernah kita alami. Jika kita mau terus membangun komunikasi dengan dia, di saat baik, ataupun di tengah badai, gelombang, dan tofan kehidupan, maka mujizat itu akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami mujizat dari sang pembuat mujizat. Amin.